3 hari lagi, kontrak 8 tahun antara Jamie dan aku akan selesai 8 tahun lalu. Aku setuju pacaran dengannya. Tapi ayahnya minta dia fokus ke karir selama 8 tahun. Hubungan asmara dilarang, makanya kami harus berhubungan diam-diam. Saat itu, aku dengan Red menandatangani kontrak 8 tahun bersamanya. Aku urus kebutuhan hariannya dan bantu pekerjaannya. Kutunggu hari di mana kami bisa bersama terang-terangan. Halo. Pak Mason, Anda pesan cincin tunangan dokter kemarin dulu. Sudah sampai di toko kami. Kami sudah siapkan tempat lamaran khusus untuk Anda. Kami tunggu kedatangan Anda dan pacar nanti. Cincin tunangan dokter? Hanya boleh beli 1 seumur hidup. Apa Jamie? Akhirnya mau melamarku? Sayang, aku akan selalu mencintaimu. Maukah kau menikah denganku? Katakan iya padanya. Sayang? Kalau dia, sayangnya. Aku ini apa? Pak Mason, cinta sejati sudah kembali. Kapan rencana buang pengganti itu? Cewek itu terobsesi padaku. Dia tak bisa hidup tanpaku. Aku akan pelan-pelan cari cara menghadapinya. Sudah 8 tahun. Kapan kau pulang? Aku tahu. Kau suka Jamie. Tapi, kamu tidak boleh buang-buang waktu seperti ini. Keluarga Atherton adalah yang terkaya. Putra mereka berkarakter baik dan tampan. Maukah kamu pertimbangkan dia lagi? Ibu. Aku setuju menikah dengan keluarga Atherton. Bisakah ibu mempertimbangkannya lagi? Ibu. Aku setuju menikah dengan keluarga Atherton. Kapan ibu akan kembali? Kita perlu bicara. Anne, aku mencintaimu. Mari kita bersama selamanya. Setuju? Kenapa kamu menghindariku? Kenapa? Aku bertanya padamu. Lepaskan aku, Jamie. Lepaskan. Jamie. Bukankah kamu setuju untuk pulang bersamaku setelah aku mencoba gaun pengantin? Kenapa kamu pulang sendiri? Ada apa dengan wajahmu? Aku baik-baik saja. Ada orang asing di sini. Jangan berlebihan. Maafkan aku. Tapi aku memang selalu begini. Aku tidak menakutimu, kan? Apakah kamu, sekretaris Jamie? Kamu bekerja dengannya 8 tahun, ya? Nona Rossi? Ya, izinkan aku memperkenalkannya. Dia adalah sekretaris yang sering kubicarakan padamu. Hai, aku Stella Hills. Tunangan Jamie. Terima kasih telah merawatnya selama ini, Sudah Larat. Sebaiknya kamu pulang sekarang. Aku akan merawat Jamie mulai sekarang.
Tunggu. Jamie. Kita perlu bicara. Ayo, bicara besok. Tak perlu tunggu sampai besok. Tunanganmu sudah kembali. Aku ingin bertanya sesuatu. Apa sebenarnya status kita sekarang? Kamu kenapa hari ini? Tadi kamu mengamuk, sekarang tanya, hal yang tidak masuk akal. Kita berdua ini. Nona Rossi, kamu cuma sekretaris Jamie. Hubungan apa lagi yang kamu punya? Legipula. Kita berdua mirip. Jamie menyimpanmu di sisinya. Karena ada sesuatu dari penampilanmu yang familiar. Jamie, benar kan? Benarkah? Ya. Saat kamu lulus, aku kasihan. Jadi kuizinkan kerja padaku. Kubiarkan tinggal di sini, karena lebih mudah untuk mengerjakan tugasku. Puas sekarang? Nona Rossi tinggal di sini? Kerasa. Kamu sudah hafal denah tempat ini. Tolong bantu bawakan koperku ke kamar Jamie. Legipula, kita akan segera menikah. Sudah waktunya tinggal bersama. Maaf. Aku sekretaris. Bukan pembantu. Bawa sendiri koper. Tunggu. Siapa yang izinkan kamu berkemas? Mau kemana? Tian. Mason. Tunangan Anda akan pindah ke sini. Bagaimana aku bisa tinggal? Aku tak izinkan kau pergi. Jangan sentuh itu. Jamie. Maaf, Nona Rossi. Aku tidak bermaksud begitu. Jamie. Tanganku sakit. Anne. Jika kau marah, luapkan padaku. Kenapa kau luapkan ke Estella? Bersihkan kekacauan ini. Dia yang sentuh barangku dulu. Dia yang harus membersihkannya. Tunggu. Anne. Ingat. Kita sudah tanda tangan, kontrak 8 tahun. Sebelum kontrak habis, kau tetap sekretarisku. Kau harus patuh perintahku. Belutut sekarang. Bersihkan lantainya. Tanpa izinku. Kau tak boleh bangun. Sakit. Jamie. Aku bersumpah. Ini terakhir kalinya. Aku merasa kecewa padamu. Aku sudah buta. Selama 8 tahun terakhir. Setelah kontrak berakhir. Kita tak akan bertemu lagi. Nona Rossi. Apa kau benar-benar sudah berletak Semmelman? Tentu saja. Nona Rossi kan. Agredredel. Dia harus melakukan semua perintahku. Nona Rossi. Apa kau sudah mengakui kesalahan? Jika Tuan Mason bilang aku salah. Pasti aku yang salah. Lututmu memang lemah, tapi mulutmu keras kepala. Baiklah. Tulis surat pernyataan mengkritik diri. Jelaskan dengan rinci, kesalahan apa yang kau buat. Serakan sebelum tengah hari. Nona Rossi.
Kau pikir Jamie akan merasa bersalah? Setila kau berletak semalaman? Kamu menghayal? Aku sengaja menghancurkan kotak musik itu kemarin. Itu hadiah pertama yang dia berikan padamu. Tapi di hatinya, Akila. Yang paling penting. Lola. Orang tuaku bercerai. Aku harus bagaimana? Nok. Kau teman Lola? Kenapa menangis? Cerita padaku. Jangan pergi. Aku tunjukkan sesuatu yang seru. Camarilla. Sudahlah. Berhenti menangis. Mulai sekarang, bagaimanapun orang memperlakukanmu, aku akan selalu melindungimu, seperti saudara. Ambil kotak musik ini sebagai saksi. Jamie bilang padaku, dia hanya mengasihimu. Dia menganggapmu seperti adik. Kalau kau tidak butuh, pergilah sejauh mungkin. Saat kontrak berakhir, jangan pernah kembali mengganggu kami. Kalau sudah begini, aku akan melupakan Jamie dan janjinya. Aku tidak mencintainya lagi. Saya sudah selesaikan pernyataan penyesalan tertulis. Karena lututmu masih cedera. Kamu tidak perlu bekerja selama beberapa hari ke depan. Pulanglah dan beristirahatlah yang cukup. Rumah? Rumah yang mana yang kau maksud? Bukankah tidak pantas bagiku untuk pergi ke rumahmu dan Nona Hills? Anne. Ada apa denganmu? Aku akan menikahi Stella saja. Ini tidak akan mengubah posisimu. APA yang 7 Anja kau permasalakan? Kau akan menikahinya begitu saja? Tuan Mason, kau tidak serius memandang pernikahan. Aku terlalu memanjakanmu. Kau menjadi Terlalu sulit diatur. Baik. Kalau kau menolak istirahat, datanglah bekerja seperti biasa besok. sebelum kau memikir Anja matang-matang. Jangan datang padaku. Pergi. Hello Lola. Kami akan mengadakan pesta di Maison Château besok. Kau harus hadir. Sudah lama kukatakan ke orang tua, kalau kau sahabatku. Mereka ingin sekali bertemu denganmu. Tentu. Besok malam. Akan kuselesaikan. Di depan semua orang. Tuan Atherton, mengapa terburu-buru sekali? Kau terbang ke kota semalaman untuk menemui Nona Rossi. Bukankah Nyonya Rossi bilang, Nona Rossi sudah setuju menikah? Lagi pula status keluarga Mason tidak tinggi. Mengapa kau mau hadir di pesta mereka? Ini merendahkan dirimu sendiri. Anne dan Jamie sudah 8 tahun bersama, tapi dia berencana menikahi orang lain. Di pesta besok, mereka akan umumkan petunangan. Aku khawatir Anne setuju menikah hanya karena emosi sesaat. Yang lebih kukhawatirkan, dia tidak bisa menghadapinya. Ibu, ayah, ini, sahabatku. Kubawa dia untuk bertemu kalian. Lola sering cerita tentang kalian. Katanya kalian pekerja keras dan baik hati. Senang akhirnya bisa bertemu. Kau terlihat cantik dan baik hati. Terima kasih pujiannya, Ibu. Ngomong-ngomong, Lola bilang kau belum punya pacar karena terlalu sibuk kerja.
Ada banyak orang berbakat di pesta hari ini. Perlu kuperkenalkan dengan mereka? Dia tidak perlu. Apa maumu sebenarnya? Lola yang mengundangku. Kami berteman. Aku tak ingin mengecewakannya. Lola itu polos. Kenapa kau mengajaknya berbuat onar? Aku akan cari alasan untuk mengusirmu. Kenapa? Kau takut orang tuamu tahu hubungan rahasia kita 8 tahun ini? Kau pikir ini akan ganggu pernikahanmu dengan Stella? Sudah kukatakan, ini pernikahan kontrak untuk keluarga Mason. Sayang, Kamu pasti mengerti, seperti biasa, ya? Jangan panggil aku sayang. Itu membuatku mual. aku. Jamie, Ada apa? Jamie. Kenapa? Cincin pertunanganku, Hailong. Ini cincin seumur hidup yang tak tergantikan. Tenang dulu, coba ingat-ingat lagi, tadi kamu kemana saja? Waktu ke kamar mandi, masih ada di jari. Kamar mandi. Nona Rossi, kau sudah lama mendampingi Jamie. Wajar jika kau cemburu pada majikanmu. Tapi, cincin berlian ini sangat berharga bagiku. Kau yang ambil ya? Aku mohon, kembalikanlah padaku. Jamie. Kita sudah 8 tahun bersama. Kukira kita bisa berpisah baik-baik. Tapi sekarang, itu mustahil terjadi. Careza. Semua sekretaris wanita adalah wanita jalang. Dia sengaja berdandan seperti Miss Hills. Tapi asalnya dari kalangan biasa. Apa dia pikir bisa menikah ke keluarga terhormat dengan trik licik? Kau benar. Beraninya dia mencuri cincin tunangan. Dia tidak tahu malu. Kita harus usir dia dari kota A. Jangan asal bicara. Serakan. Aku tidak pernah melihat cincin tunangannya, dan aku pun tidak mau itu. Anne. Kau sudah banyak berbuat salah, Karina, kau membenci Stella. tapi tak kusangka kau bisa serendah ini. Bagaimana bisa kau mencuri cincin tunangan? Sudah kubilang aku tidak mengambilnya. Masih saja kau menyangkal? Baik. Ini kesempatan terakhirmu. Jika tidak mengembalikan, akan kuperintahkan orang untuk menggeledah,mu. Apa yang kau lakukan? Jika tidak menyerahkan cincinnya, kau takkan bisa pergi dari sini. Sudah kukatakan. Aku tidak mengambilnya. Ingat? Kita sudah tanda kontrak Cooper interkan kau. untuk mengembalikannya. Aku tidak mengambilnya. Kalau berani, geledah saja aku. Jamie. Apa tidak ada kesalahpahaman? Aku sudah kenal Anne sejak lama. Aku yakin dia bukan orang seperti itu. Kau tak punya hak bicara di sini. Stella selalu baik hati. Dia takkan menuduh tanpa alasan. Jika dia tidak bersalah, tak mungkin sengaja membuat masalah. Untuk Stella, hari ini, akan kuajari kau sendiri. Pelajaran berharga. Kontraknya sudah habis. Jamie. Kita sudah selesai. APA? APA? Kontraknya sudah habis. Aku tak mau tinggal di sisi 1 detik pun lagi. Tunggu. Kau belum boleh pergi. Kita sedang bicara soal cincin. Jangan alihkan topik. Paham? Sudah kukatakan aku tidak mengambilnya. Di tempatmu ada kamera pengawas, kan? Cek sendiri. Kalau terbukti aku yang mengambil, panggil polisi untuk menangkap. Jika tidak, berhenti menggangguku. Aku akan cek rekaman kameranya. Tapi cincin ini sangat spesial. Siapa tahu, kau akan berbuat sesuatu setelah keluar dari sini. Kau. Aku terlalu ceroboh. Lupa sudah kutaruh di tas sebelum cuci tangan. Maaf, Nona Rossi. Aku salah paham. Jangan diambil hati. Aku tak perlu maafmu. Mulai sekarang, aku bukan sekretaris Jamie lagi. Seperti kataku tadi, aku tak ada hubungan dengannya. Stella sudah minta maaf.
Kenapa kau masih Bersikap kasar begini? Aku yang kasar? Lalu tadi perbuatanmu apa? Kau bersikap baik padaku? kau? Aku tahu. Kau takut aku tinggalkanmu. Setelah menikah dengan Stella, bagaimana kalau Kita buat kontrak baru? syaratnya terserah kamu? Puas sekarang? Bagaimana kalau kita tanda kontrak baru? Masa kontraknya terserah Anda? Apa Anda puas? Jamie. Kenapa kau pikir aku mau tanda kontrak lagi denganmu? Selama 8 tahun ini, aku bekerja tanpa henti untukmu. Kuserahkan masa mudaku. Untukmu. Kuabaikan mimpiku. Selalu kuturuti perintahmu. Sudah kulakukan segalanya. Kenapa kau masih tak puas? Apa yang kau omongin ini? Apa ada kesalahpahaman antara kalian berdua? Apa dia menindasmu? Kalau iya, ceritakan pada akan kuhadapi dia untukmu. Tidak ada. Aku sudah lelah bekerja. Ingin istirahat sebentar. Kalau lelah, ambil cuti berbayar. Tugasmu akan kuserahkan. KI orang lain. PAK Luis. Siapkan kontrak untuknya. Sudah kukatakan tak akan kutanda. Anne. Sudah cukup aku menghargaimu. Jangan coba-coba. Jamie. Kalau Nona Rossi tak mau perpanjang kontrak, jangan dipaksa. Bahkan jika keluar dari Mason Group, dia tetap bisa kerja di tempat bagus. Kau. Diam. Kau pikir ini urusanmu? Jamie. Kau sedang apa? Enkuma. Secretaries. Lepaskan dia kalau tak mau perpanjang kontrak. Kenapa kau bentak Stella? Legipula. Apa salah ucapannya? Maafkan aku, Jamie. Hanya memikirkan kepentingan Nona Rossi. Tak bermaksud ikut campur dalam urusan kalian. Anne. Kau pikir diri ini penting? Setelah keluar dari Mason Group, tak ada yang mau mempekerjamu. Gajimu tak akan sampai 1/10 dari sekarang. Aku mau mempekerjakannya. Sudah lama saya dengar Nona Rossi punya bakat yang luar biasa. Posisinya di perusahaan ini setara dengan wakil presiden. Saya sudah lama mengaguminya. Boleh tahu, Siapa Anda sebenarnya? jika Nona Rossi mau, saya ingin mengajak Anda bergabung dengan grup Atherton sebagai asisten pribadi saya. Grup Atherton? Dia dari keluarga Atherton. Grup Atherton, paling kaya di kota A. Tapi dia sengaja datang jauh-jauh untuk merekrut Dia adalah Henry Atherton, putra sulung keluarga Atherton, mengambil alih perusahaan pada usia 15 tahun. Jenius bisnis sejati. Dia ternyata Henry Atherton. Tampan sekali. Henry Atherton? Namanya terdengar familiar. Pernah dengar tentang dia? Saya dan GTN Mason akan umumkan pertunangannya hari ini. Jadi saya datang untuk ucapkan selamat. Tak disangka bisa bertemu Nona Rossi di sini. Ken. Atherton. Kami tersanjung. Andai kami tahu Anda akan datang. Pasti sudah. Kita siapkan sambutan khusus. Tak perlu. Jika grup Mason mengizinkan Nona Rossi bergabung, perjalanan ini akan berarti. Sebenarnya, kontrak Nona Rossi dengan grup Mason sudah habis masa berlakunya. Bisa bergabung kapan saja. Moff, Tien. Atherton. Nona Rossi sudah memutuskan untuk perpanjang kontrak dengan grup Mason. Anda mungkin datang sia-sia. Jamie. Omong kosong apa itu? Kalau begitu, tolong, batalkan kontraknya. Saya yang akan bayar dendanya. Pantas saja dia orang terkaya. Dia sangat dermawan. Apa istimewanya, and? Kenapa Henry mau menghabiskan uang sebanyak itu untuknya? Ya. Baiklah. Pak Atherton, Anda mungkin salah paham. Nona Rossi. Hanya asisten biasa. Dia tidak bisa menjabat sebagai asisten utama Anda. Apalagi, dendanya sangat besar. Tidak sepadan. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Anne itu luar biasa. Diam.
Aku benar-benar tidak bisa mengambil pekerjaan itu, tapi aku tidak pernah setuju untuk memperbarui kontrak dengan karena kamu sangat merendahkan. Kamu bisa mengambil kesempatan ini untuk mempekerjakan orang yang lebih terampil. Berhenti bicara. Permisi sebentar. Jamie, kemari. Oh, Anna beruntung, Henry. Tertarik padanya. Mungkin kita bisa menggunakan kesempatan ini. membuat keluarga Atherton berhutang budi kepada kita. Aya. Anne itu sekretarisku. Siapa yang memberinya hak untuk pergi tanpa seizinku? Aku tidak setuju. Kau sudah gila? Dia itu sekretaris. Kalau aku bisa membangun hubungan yang baik dengan grup Atherton, kamu dapat dengan mudah mendapatkan yang lebih baik. Sekretaris di masa depan. Lakukan apa yang aku katakan. Pak Atherton, terima kasih atas apresiasinya. Tapi, Aku tidak bekerja untuk siapapun lagi. Apa yang dia lakukan? Dia bahkan menolak tawaran grup Atherton. Ya, apakah dia pikir gajinya terlalu rendah? Dia benar-benar ambisius, kan? Ya. Kalau begitu, kamu tidak akan bekerja untukku. Aku akan mentransfer setengah sahamku kepadamu. Maukah kamu bergabung dengan grup Atherton sebagai rekan bisnisku? separuh saham? Itu bernilai ratusan miliar. APA Latar Belakang. Anna sebenarnya, mengapa Henry mau memberinya separuh sahamnya? Benar. Anna terlihat biasa saja. Apa sih trik yang dia gunakan? Sampai Henry rela berbuat segini untuknya? Pantas saja dia tenang-tenang saat ku gertak untuk meninggalkan Jamie. Tuan Atherton Anda baik hati. Tapi apa Anda yakin mau habiskan uang segini untuknya? Dia tanpa malu merayu bosnya sendiri. Yakin mau rekrut dia ke Atherton Group? Stella. Tawa. Omong kosong apa ini? Ini bukan omong kosong. Tanya saja karyawan Mason Group kalau tak percaya. Semut orang tahu. Anna itu pelacur. Maksudmu Dan Jamie. Ya, Benarkah? Pantasan Tuan Mason. Nggak mau lepasin dia. Semuanya? Ini salah paham. Camarilla. Mau ngapain kamu? Mau menjerumuskan aku? Anna sudah mencoba segala cara untuk merayu Jamie selama 8 tahun. Kontraknya habis, tapi tetap gagal. Makanya dia malu dan marah. Sampai nolak perpanjang kontrak. Jamie menahannya. Untuk kebaikanmu, Tuan Atherton. Malu dan marah? Ayah. Aku tidak tahu trik APA yang kau mainkan untuk tipu Tuan Atherton. Tapi aku takkan bayarkan kamu manon. Beraninya kau memukulku. Menurutmu kenapa aku tak berani? Kau yang memfitnahku. Haruskah aku diam saja? Anne. Stella ini. Tun anggangku. Walaupun dia bilang, kata-kata tak enak. Kau tak seharusnya. Melampaui batas. Melampaui batas? Dia cuma tunangan mantan bos. Harus kubiarkan dia menghinaku? And aku hanya bicara jujur. Tak perlu sampai main fisik. Banyak orang sedang lihat. Pak Atherton. Semua yang kukatakan benar. Cukup. Karena tak ada sengketa kontrak, aku bisa rekrut NN Rossi. Tanpa khawatir sekarang. Serahkan kontraknya. Pak Atherton. Tidakkah kau paham ucapanku? And ini. NN Hills. Kau tak berhak menggugat keputusanku. Jujur saja. Aku kemari untuk NN Rossi hari ini. Aku tak peduli dengan pendapat orang lain. Kenapa kau lakukan ini? NN Rossi. Atas nama grup Atherton. Kami undang Anda bergabung. Syarat bisa Anda tentukan. Anne. Jangan buat kesalahan. Masa keuntungan sebesar ini jatuh padamu? Bagaimana kalau dia bohong? Aku takkan pernah tipu wanita muda untuk kerja padaku. Anne. Aku peringatkan kau. Kalau kau tanda tangan, aku
Anne. Ayo pergi. Ada apa ya? Kenapa lutut terluka parah? Aku berlutut di pecahan kaca. Tidak perlu. Kalau tidak diobati, akan ada bekas luka. TN Atherton, aku bisa mengurusnya sendiri. Kamu tidak perlu melakukan ini. Lagi pula, kita akan menikah. Jangan merasa seperti tamu. Menikah? Keluarga Atherton yang terkaya, anak mereka berkarakter baik dan tampan. Maukah kau mempertimbangkannya? Ibu. Aku setuju menikah dengan keluarga Atherton. Kaulah orangnya yang akan kunikahi. Ya. Senang bertemu, tunanganku. Senang bertemu denganmu, tunanganku. Terima kasih. Sama-sama. Pantasan saja, kamu membantuku di Maison Chateau. Sekarang aku mengerti. Baiklah, kamu bisa mengambil kontraknya kembali. Aku tak mau memanfaatkan. Tidak. Aku memang mendengar. Kemampuanmu luar biasa. Tanpamu, mustahil grup Mason bisa sesukses ini, meski Jamie punya kemampuan. Karena itu, kontrak tetap berlaku. Aku sudah jadi sekretaris Jamie selama 8 tahun. Aku lelah dengan pekerjaan berat yang tak ada habisnya. Aku tak mau lagi hidup seperti ini. Stella benar tentang satu hal. Selama 8 tahun, aku menjilat Jamie. Aku pernah jadi kekasih gelapnya selama itu. Jika kamu keberatan, petunangan kita bisa dibatalkan kapan saja. Aku tak peduli hal begituan. Aku mengagumimu. Dan menghargai pendapatmu. Jika nanti berubah pikiran, grup Atherton selalu terbuka untukmu. Tuan Atherton dan Nona Rossi, kita sudah sampai. Selamat malam, tunanganku. Anne. Beraninya kau memblokirku. Hai, bro. Lola. Telepon Anne. Sekarang juga, aku ada hal penting untuk disampaikan. Jamie. Kau mengenainya. Di depan banyak orang, di Maison Chateau waktu itu. Mungkin dia mau bicara denganmu? Kau yang salah. Siapa yang suruh kau bawa dia? Kalau bukan karena kau, kami masih baik-baik saja. Bilang. Dia di mana sekarang? Bukan urusanmu, Ebuan. Menjodohkannya dengan pria hebat, kurasa dia sedang siap-siap untuk pernikahan. APA? Pernikahan? Dia mau nikah dengan siapa? Aku tidak tahu. Tapi katanya dia kaya dan tampan. Sifatnya juga baik. Berani sekali dia. Berani dia meninggalkanku. Untuk nikah dengan orang? Jamie. Maksudmu apa? Bukankah dia cuma sekretarismu? Kenapa dia harus minta izinmu untuk menikah? Dia bukan sekretaris biasa. Kami sudah 8 tahun bersama. 8 tahun. Dia takkan meninggalkanku. Mustahil. Apa? Aku tak izinkan dia menikah dengan orang lain. Aku akan bawa dia kembali.
Kau tak boleh pergi. Kau sudah lamar Stella. Masa mau ganggu? Antares, maukah kau membuatnya dipermalukan semua orang? Bukan seperti yang kau pikir. Danga, Lola. Dia mencintaiku. Dia selalu menurut. Dia takut aku akan. Dia melakukan ini untuk membuatku khawatir. Makanya dia bilang akan menikah. Benar kan? Tidak. Aku benar kan? Tidak. Aku yakin. Kau tak boleh pergi. Jamie. Ini gaun pengantin yang kau pilih sendiri. Apa aku cantik dengan ini? Kau suka? Ini semua salahmu. Kau menggakaukan. Barang-barang Anne. Kau tuduh dia mencuri cincin. Mason Chateaumu. Kalau tidak, dia takkan pergi. Jamie, kau menyakitiku. Lepaskan. Dia cuma sekretaris. Kenapa tak bisa lepaskan dia? Lepaskan. Dia bukan sekadar sekretaris. Kami sudah 8 tahun bersama. Semua berjalan baik. Aku janji akan menjaganya, selamanya. Jamie. Aku tunanganmu. Dia cuma pengganti yang kau cari. Setelah aku keluar negeri. Masa kau membela dia dariku? Dia bukan pengganti. Ngomong-ngomong. Kau jelek. Pakai gaun itu. Harganya keterlaluan mahal. Kau tak ada apa-apanya dibanding dia. Jamie. Mau kemana? Kembali sini. Tiga, dua, satu. 3, 2, 1. Kamu yakin tidak mau mengadakan pernikahan? Aku belum bisa memutuskan. Aku baru saja membuat masalah di Maison Chateau beberapa waktu lalu. Kalau pernikahan kita diumumkan sekarang, pasti akan banyak gosip. Tunggu beberapa saat lagi. Baik. Aku ikuti kemauanmu. Aku harus menjawab telepon. Hello, Anne. Maafkan aku. Aku baru tahu. Kakakku bersikap buruk seperti itu. Dia membuatmu berhubungan rahasia selama 8 tahun. Pasti kamu merasa terzalimi, tapi tidak bisa mengeluh ke siapapun. Ini bukan salahmu. Ini semua kesalahanku. Aku terlalu tenggelam dalam cinta. Lagi pula, Jamie. Cinta sejatinya sudah kembali. Aku hanya pengganti. Sudah waktunya aku mengalah. Jangan menyalahkan diri. Ini semua kesalahan kakak. Benar kamu meninggalkannya. Tapi, aku tidak tahu masa lalumu tadi. Jadi, aku bilang padanya, kamu akan menikah. Sekarang dia marah. Dia ingin bertemu. Anne, Sedang apa kau di sini? Mau nikah dengan siapa? Aku tidak mengizinkan. Jamie. Sudah kujelaskan. Kita sudah tak ada hubungan lagi. Aku tak butuh izin untuk menikah. Anne. Tolong jangan marah padaku, ya? Kita sudah 8 tahun bersama. Jangan kau semena-mena. Hancurkan ini. 8 tahun. Tapi, Temanmu bilang kau selama ini menutupiku dan memanfaatkanku sebagai pengganti selama 8 tahun. Kau. Waktu itu kau dengar. ya, Aku mendengarnya. Dan kulihat kau melamar Stella dengan mataku sendiri. Kau salah paham. Aku bisa jelaskan. Aku dan Stella sudah lama bertunangan. Cintaku padamu tulus adanya. Saat pertama bertemu, aku masih terlalu muda. Aku tak yakin dengan perasaanku saat itu. Kukira hanya persahabatan. Saat ku dengar kau akan menikah, aku baru sadar. Selama ini aku mencintaimu. kau dan Stella. Sudah lama bertunangan. Semua orang tahu hanya aku yang dibodohi seperti orang. Jamie, kau suruh aku tanda tangan. Kontrak 8 tahun menjual diri. Apa ini karena cinta? Jangan coba memperdayaku lagi.
Ini bukan seperti yang kau kira. Aku sungguh mencintaimu. Aku bisa umumkan ke semua. Akan kubatalkan pertunangan ini. Hanya kau yang ingin kunikahi. Tidak dengar yang kukatakan? Aku tak mau bersama kamu lagi. Apa yang ingin kau lakukan? Tidak ada hubungannya denganku. Anne, Aku tidak mengizinkannya. Lepaskan aku. Takkan kubiar kau menikah dengan orang lain. Kumohon. Beri aku kesempatan. Kasih aku kesempatan. Lepaskan aku. Aku memohon padamu. Kamu baik-baik saja? Aku baik. Anne sekarang wanita. Kuperingatkan kamu, jaga jarak darinya. Berhenti ganggu dia. wanitamu? Dia cuma tanda kontrak kerja denganmu. Bagaimana itu menjadikannya milikmu? Ini urusan antara dia dan aku. Urusi saja urusanmu. Minggirlah dari jalanku. Apa yang kau lakukan? Henry. Aku tak pernah menghina kamu. Kenapa kau selalu menyulitkanku? Jamie. Kalau kau masih anggap diri lelaki sejati, pulang dan tepati janjimu. Berhenti ganggu orang tak bersalah, atau akan kuanggap kau lelaki berkarakter buruk, yang ingkayanye. Orang seperti itu tak bisa dipercaya dalam bisnis. Kau mengancamku? Aku tak sebut itu ancaman. Aku hanya tak tahan bekerja dengan orang yang tak tepati komitmen. Jika kau gang karyawanku lagi, aku tak segan menghabisi keluarga Mason dari kota A. Apa kabar? Semuanya baik? Kamu peduli padaku. Aku hanya takut. Pria gila itu akan menyakitimu saat emosi. Jangan khawatir, dia tak berani menyakiti. Keluarga Mason juga tak akan membiarkannya melakukan itu. Ngomong-ngomong, ada sesuatu untukmu. Apa ini? Anggap saja hadiah pernikahan. Buka dan lihatlah. Proyek Green Bay. Aku sudah mengerjakan proyek ini cukup lama. Hampir menyelesaikan kontrak. Kenapa kamu? Aku tak. Kamu ingin proyek ini. Ini seharusnya untuk grup Mason. Tapi kurasa, ini harus jadi milikmu, jadi aku merebutnya. Luar biasa. Sebelum keluar dari grup Mason, aku paling ingin melepas proyek ini. Henry. Terima kasih. Sama-sama. Ini bagian dari tugas untuk menyenangkan istriku. Ini rasanya ketika diperhatikan seorang pria, tak pamer atau sombong. Dia bilang itu kewajibannya. Sayang sekali. Butuh 8 tahun untuk menyadarinya. Apa kau terlalu bahagia? Kenapa diam saja? Aku baru sadar. Selama ini aku buta. Menghabiskan waktu untuk pria yang tak pantas mendapatkannya. Selama akhirnya dengan orang yang tepat. Semua kesulitan akan terbayar. Aku teringat saat Jamie dan aku hampir menandatangani kontrak. Ibuku menjodohkanku dengan kencan buta. Apa itu kau? Ya, benar. Tapi setelah melihat terobsesi pada Jamie, ku minta ibumu tak membicarakannya lagi. Aku tak mau dengar. Kau. Aku baru 20 tahun. Kenapa buru-buru menikahkan aku? Lagi pula, aku hanya mau Jamie. Kau. Henry. Anne masih muda, jangan dipikirkan. Nanti ibu bicara lagi dengannya. Tak apa, Bu Rosi, karena Anne tak mau. Kita lupakan dulu hal ini. Aku rela menunggu. Kau pewaris grup Ataton. Banyak wanita bangsawan ingin menikahimu. Kenapa? Buang waktu untukku? Sebenarnya, aku sudah suka pada sejak SMA. Tapi kau pindah sekolah.
Sebelum sempat mengenalmu, ku bilang pada diri, kalau bertemu lagi, akan ku coba membuatmu terkesan. Aku sudah putuskan. Aku ingin umumkan pernikahan kita. Sejak Anne pergi, Kau tak fokus sama sekali. perusahaan dalam kekacauan total. Atherton Group baru saja merebut proyek Green Bay. Apa kau senang sekarang? Ini kan cuma proyek? Kita bisa cari proyek lain. Ini proyek terpenting kelompok kita tahun ini. Tahun baru semakin dekat. Kutanya padamu, bagaimana kau jelaskan ke Dewan Direksi? Jelaskan sesukamu saja. Katanya setelah Nona Rossi mengundurkan diri, dia membawa kabur banyak proyek penting. Dari perkataan Pak Tua Mason, pasti itu benar. Masuk akal. Sebelum Nona Rossi resign, dia selalu datang pertama dan pulang terakhir. Lebih dari setengah proyek perusahaan hasil jerih payahnya setelah dia pergi. Aku juga malas bekerja di sini. Katanya Sinta sejati Tuan Mason, Kembelai. Dia benci Nona Rossi, jadi dia paksa Nona Rossi keluar. Kalian ngobrolin apa? Kalian tidak ada kerjaan? Tidak. Kami sibuk. Kalau malas kerja, silakan mengundurkan diri. Stella. Jangan khawatir. Jamie sedang bingung sesaat. Dia akan menikahimu. Cepat. Cepatlah. Minta maaf pada Stella. Ayah, jangan salahkan Jamie. Aku tahu. Dia tak bisa menerima Nona Rossi pergi. Bawa kabur proyek penting. Kalau tidak, dia takkan berusaha memulangkannya. Sudah sampai segini keadaannya, kenapa kau masih membelanya, Jamie? Stella gadis yang baik. Tega kau lukai hatinya? Kau mau bikin aku gila? Jamie, aku tahu kau tak bisa move on dari Nona Rossi, tapi dia mengkhianatimu. Aku yang benar-benar mencintaimu. Aku tidak akan menyebutnya ancaman. Aku hanya tidak tahan bekerja dengan orang yang ingkar janji. Jika kau mengganggu karyawanku lagi, aku tak segan menghapus Mason Group dari kota A. Aku tahu. Seharusnya tidak gegabah waktu itu. Maaf. Nah, baru bicara benar. Meskian. Membawa proyek ke Atherton Group, kita masih bisa manfaatkan kesempatan ini untuk menjalin hubungan baik. Henry akan Mengadakan koktail bisnis segera. Kau harus hadir bersama Stella. Coba jalin hubungan baik. Kau dengga? Ayah, jangan khawatir. Aku juga akan ke sana. Jamie akan baik-baik saja. Kami pulang dulu. Baiklah. Semua sudah siap. Terima kasih kaya kerasnya, sayang. Ganti baju dulu. Nanti akan kuperkenalkan kau pada semua orang. Kau wakil presiden baru Atherton Group dan istriku. Megah sekali. Kingar, Henry Panya. Tunangan misterius. Tak ada yang tahu jati dirinya. Katanya, mereka sudah menikah Kingar, tunangannya akan datang hari ini. Henry membenci aku. Nanti. Kau harus jalin hubungan baik dengan tunangannya. Anne. Kita bertemu hari ini? And
Kukira tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan setelah mengusirmu dari Jamie. Aku meremehkanmu. Tapi jika aku berhasil berteman dengan tunangan Henry, kubuat dia usir kau dari Atherton Group. Tunggu saja, kau harus pergi dari kota ini selamanya. Nyonya Clark, kuharap Anda bisa memberi rekomendasi baik untuk kami nanti. Karena kolaborasi kita menyenangkan, tentu akan kulakukan bantuan ini. Tuan Kingsley yang mengajak minum dengannya. Aku yakin dia adalah tunangan misterius Henry. Jamie, ayo kita ajak minum. Hello. Anda pasti yang misterius itu. Begitu melihat Anda, langsung terasa aura istimewa. Jadi, aku datang menyapa. Bukankah Nyonya Rossi yang akan diperkenalkan Tuan Atherton hari ini? Aku Summer Clark. Ada yang ingin Anda sampaikan? Begini. Kingar, Tuan Atherton sangat mencintaimu. Kini akhirnya kalian akan menikah. Aku dan tunanganku sungguh turut bahagia. Kami sengaja datang untuk minum bersamamu. Terima kasih banyak. Ada hal lain? Ya. Apa Anda tahu sekretaris barunya? Namanya Anne Rossi. Dulu bekerja di grup Mason. Kami percaya padanya. Tapi tak disangka, dia mengkhianati kami dan menggembel semua proyek penting kami. Begitu caranya masuk ke grup Atherton. Dia bukan orang yang berintegritas. Banyak hal mencurigakan tentang dirinya. Anda harus waspada. Sebaiknya kau waspada. Jangan bicara sembarangan. Aku tidak bicara sembarangan. Ini proyek yang sangat besar. Mereka ganti mitra di menit terakhir. Dan the contract sangat tinggi. Quicken and main akal koter. Diam. Kalau tidak, tak mungkin dia rebut dengan mudah. Mungkin dia rencanakan skema untuk dapatkan semua uang itu masuk kantongnya. And kau sedang dalam masalah besar. Stella, Kau tidak punya bukti. Seharusnya kau tidak asal bicara. Ada masalah apa denganmu? Aku hanya mengatakan fakta. Aku ingin beritahu TN Atherton. Jangan lupa. Nasehat ayah sebelum kita berangkat. Baik. Aku sudah tahu masalah ini. Akan kusampaikan ke TN Atherton. Lapor? Bukankah Kau, PK dia. Tentu saja tidak. Aku sekretaris kepalanya. apa? Sekretaris kepala? Bukankah Henry tawarkan harga tinggi untuk merekrut Anne jadi sekretaris kepala? Mungkin. Dia setuju ikut dia. Hanya untuk memprovokasiku. Apa jabatan Anne? Dia di mana? Maaf. Kau tidak berhak tahu tentang NN Rossi. Kau tahu di mana? TN. Atherton, kan? Suruh dia ke sini. Dia merekrut sekretaris saya. Sekarang aku tak tahu. Di mana dia? Aku ingin tanya dia. Maksudnya apa? Mengapa Anda menggandeng TN Atherton? Apa hubungan mereka? Pasti dia Nyonya Atherton. Dia sangat anggun. TN dan Nyonya Atherton adalah pasangan yang serasi. Hari ini, saya perkenalkan Anne pada semua, bukan hanya karena dia istri saya, tapi juga karena dia wakil presiden baru grup Atherton. Kedepannya, dia akan memimpin penuh semua proyek besar kami. Nyonya Atherton tak hanya kompeten, tapi juga cantik. Pantas Tien Atherton. Menunggu 8 tahun. Ya, benar sekali. Tien Atherton, ada yang bilang, istri Anda hianati grup Mason dan ambil proyek besar mereka untuk gabung ke grup Atherton. Di mana mereka? Apa, Anne? Wanita misterius itu? Diam. Mereka lagi-lagi. Anne. Aku mau. Penyel Asan sekarang.
Jamie. Istriku. Tidak perlu menjelaskan apapun pada... Istri? Kalian sudah akrab sekali? Pantasan kau. Tiba-tiba putus denganku, ternyata kau sudah lama bersamanya. Baru keluar dari Mason Group. Langsung jadi Istri CEO Atherton Group. Anne. Kau memang hebat. Jamie. Di depan semua tamu, akan kuulangi sekali lagi. Kita tidak ada hubungan apa-apa. Aku dan Henry. Tunangan sejak 8 tahun lalu. Sekarang kami sudah menikah. Ada masalah dengan itu? 8 tahun lalu. And kau berbohong. Kalau memang sudah lama, tunangan Henry. Tak mungkin kau merayu Jamie. Selama 8 tahun. Saat tahu Jamie takkan menikahimu, kau beralih ke TN Atherton, ya? APA? Nona Hills, tolong pikir dulu. Sebelum bicara, Mason Group hanya perusahaan kecil, bahkan tak sebanding Atherton Group. Jadi kau sudah menipuku. Selama ini, Kau penuh kebohongan. kau tidak pantas dapat perhatianku. Tian Atherton, saya ingin memperingatkan Anda, and perempuan murahan. Yang plan-plan. Anda harus waspada. Kau memang jago memutarbalikkan fakta. Saya dulu bekerja di Mason Group. keluar setelah kontrak habis. Itu wajar, bukan? Mata mana yang melihat saya merayu Jamie? Semua temannya tahu. Saya juga sudah lama dengar. Kau manfaatkan posisi sebagai sekretaris untuk tinggal di rumahnya. Tujuannya merayunya. Kau manfaatkan posisimu sebagai sekretarisnya untuk tinggal di tempatnya. Tujuanmu adalah merayunya. Apa itu benar? Aku pernah melihatnya di dekat TN Mason sebelumnya. Tapi tak kusangka mereka punya hubungan mesra. Tian Atherton, jika and sudah bertunangan denganmu sejak dulu, kau tak akan diam saja membiarkannya tinggal di sisi Jamie selama 8 tahun. Lagi pula, dia mengurus kehidupan sehari-harinya. Dari pagi hingga petang. Ja. Atherton. Istrimu yang katanya Telazitsia. merawatku selama 8 tahun. Apa kau bisa menerimanya? Meskipun kau kalah di proyek Green, tak perlu malu atau membuat kebohongan. Untuk menipu diri sendiri. Bohong? Tanya Anne. Apakah aku berbohong? Berdasarkan logikamu, kau juga sudah lama bertunangan dengan Jamie. Apa kau diam saja melihatku tinggal di sisinya dan merawatnya 8 tahun? Tian. Mason. Kau punya tunangan. APA kau mengakui membiarkan Wanita bermaksud buruk tinggal di rumahmu. Selama 8 tahun? Kau mengaku punya hubungan denganku. Ada buktinya? Aku. Kau. Dan semua di sekitarmu. Bisa kau tunjukkan bukti tentang hubungan cinta kita yang katanya ada ini? Aku dan teman-teman Jamie, kami bisa menjamin. Kada tak percaya, panggil mereka. Teman-temannya pasti. Membel Anya. Aku bicara soal bukti. Bisa tunjukkan foto kita bersama? Apa kau punya rekaman Video? 8 tahun. Pasti ada jejaknya, kan? Selama 8 tahun ini, aku tak pernah menyimpan apapun tentangnya, atau mengizinkan teman bercerita tentang dia. Lagi pula, aku harus sembunyikan hubungan kita. Kau tak punya bukti, kan? Kalau begitu, bagaimana kau buktikan kita pernah punya hubungan cinta? Dulu ada, tapi kau hancurkan semua buktinya untuk masuk keluarga Atherton. Jamie, benar kan? Tidak, itu tidak benar. Tidak. Anne. Kau mencintaiku. Kau memilih pergi, karena aku tak bisa menikahimu. Apa kau menyangkal? Hubungan 8 tahun kita, untuk Henry? Bukannya kau bilang, Nyonya Atherton yang mirimu? Sekarang kau bilang, ini cinta berbalas? Tunangan Tuan Mason masih di sini. Bagaimana bisa dia berkata begitu? Apa dia masih punya perasaan pada Nyonya Atherton? Jamie. Kau tak punya bukti. Sudah,
jangan ngawur. Pergi dari sini. Kalau tak mau mengaku, aku takkan pergi. Kau. Aku bisa buktikan. Saya bisa membuktikannya. Lola. APA yang member wamu ka izini? Lola, kau datang tepat waktu. Kau bisa menjadi saksi. Aku sudah mengakui hubunganku dengan Anne di depan kalian dan orang tua kita. Bukan? Saya bisa bersaksi bahwa Anne tidak pernah memiliki hubungan romantis dengan Jamie. APA? Yang saya tahu hanyalah, Anne pernah menjadi sekretaris kakak saya. Selama 8 tahun, dia membantu Mason Group meraih kesuksesan dan status yang kita miliki sekarang. Saya tidak pernah melihat mereka berinteraksi secara intim atau mendengar soal hubungan romantis mereka. Aku saudaramu. Tapi kau memihak orang luar. Jamie. Jamie. Bahkan saudarimu sendiri membantah tuduhanmu. Apalagi yang bisa kau katakan? Jamie. Selama 8 tahun terakhir, kita banyak berhutang pada Anne. Sekarang dia akhirnya menikah dengan pria yang dicintainya dan memulai hidup baru. Kenapa kau ingin menghancurkan semuanya? B***NGS**T. Pria yang dicintainya adalah aku. Jamie. Sudah selesai? Tidakkah kau melihat? Anne tidak punya perasaan padamu? Aku adalah tunanganmu. Dengarkan. Aku tidak mencintaimu. Dia satu-satunya yang kucintai. Jika kau tidak kembali, Dia tidak akan pergi. Anne. kau harus ikut aku hari ini. Kau Melamar-Steller. Sekarang kau bilang tak mencintainya, dan kau ingin menyalahkan semuanya pada. Kau membuatku jijik. Jamie. Sudah kukatakan, kalau kau ganggu Anne lagi, aku tak akan membiarkanmu. Mulai hari ini, Atherton tak akan bekerja sama dengan Grup Mason sampai Jamie mengundurkan diri. Security. Keluarkan mereka dari sini. Apa hakmu mengusirku? Aku takkan kemana-mana. Lepaskan. Lepaskan, Anne. Lepaskan. Maafkan aku. Andai saja aku tahu perbuatan Jamie sebelumnya, ini tak akan terjadi. Tak APA. Sudah berlalu. Von Atherton. Jangan percaya omongan Jamie. Anne bukanlah orang seperti itu. Dia tidak mencuri proyek itu. Aku tahu. Proyek itu. Kurebut sendiri. Hadiah untuk Anne. Kau. Ya ampun. Berapa biayanya? Aku hanya ingin menikahi Anne dan membuatnya bahagia. Tak peduli berapapun biayanya. Jadi, kau tak menikah hanya karena impuls saat kau bilang sudah lama. Ferdinand, kekira itu bohong belaka. Tentu saja tidak. Sebenarnya, kami sudah lama bertunangan. Tapi aku tidak tentang itu. Senang mendengarnya. Anne, aku turut berbahagia untukmu. Terima kasih banyak. Tapi saat aku pulang, aku harus melihat kakakku mengamuk dan ayahku memarahinya. Aku mulai khawatir sekarang. Jika ayahku tahu, grup Atherton menolak berbisnis dengan kami, dia tidak akan tinggal diam. Dia akan dengan tidak tahu malu, memohon padamu. Pak Atherton. Apakah masalah ini tidak bisa dinegosiasikan? Kami, tentu saja, bisa bernegosiasi. Aku bilang kita tidak akan bekerja sama dengan grup Mason sampai Jamie mengundurkan diri. Tidak akan ada masalah selama dia meninggalkan jabatannya. Maksudmu? Jamie memiliki kemampuan biasa-biasa saja dan kepribadian yang impulsif.
Jika dia terus memimpin, grup Mason cepat atau lambat akan gagal. Kamu harus memanfaatkan kesempatan ini. Saat kamu pulang, minta ayahmu untuk mempertimbangkan kembali penerusnya. Aku akan menghajarmu. Anak nakal. Sudah berapa kali kukatakan pada untuk tidak menyinggung keluarga Atherton? Sekarang Henry telah mengumumkan. Mereka tidak akan pernah bekerja sama dengan grup Mason lagi. Apa kau tahu? Ani, Memblokir grup Mason? Kenapa aku punya anak yang tidak berguna seperti itu? Aku mohon. Tolong hentikan memukulnya. Jamie melakukan kesalahan karena impulsif. Akan ada solusinya, kan? Solusi? Satu-satunya solusi sekarang adalah kita semua berlutut di hadapan Henry, akui kesalahan kita, dan mohon padanya untuk memaafkan kita. Apa kau mengerti? Baiklah. Bu. Aku tidak akan minta maaf. Itu salah Henry. Jika bukan karena dia, Anne tidak akan pergi, dan grup Mason tidak akan berada dalam kesulitan ini. Semuanya sudah sampai pada titik ini, tapi kau masih saja bicara tentang hal-hal yang tidak penting seperti itu. Lihat, dia masih belum bertobat. Jika kau menjelaskannya di awal. kita tidak akan berada dalam kekekalan ini sekarang. Ayo pergi untuk meminta maaf. Oh, Aku tidak akan pergi. Ayah, Ibu. Aku punya solusinya. Kita bisa menyelamatkan grup Mason tanpa meminta maaf kepada Henry. apa? Benarkah? Ceritakan padaku. Halo. Saya CEO baru Mason Group. Nama saya Lola Mason. Merupakan kehormatan saya diundang ke pernikahan kalian. Senang bertemu. Saya tunggu kolaborasi bisnis kita nanti. Angkat teleponnya. Anne, angkat teleponnya. Aku tahu aku salah. Tolong jawab teleponnya. Maaf. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi sementara. Silakan hubungi lagi nanti. Jamie. Hari pernikahan kita sudah dekat. Kenapa kamu sembunyi di sini? Menghindariku? Kantor pun tidak kamu datangi. Kenapa? Apa kamu mau serahkan Mason Group ke Lola? Aku tidak akan menikahimu. Keluar. Kamu tidak mau nikahi aku? Apa kamu masih mau menikahi Anne? Tapi hari ini dia sedang menikah. Semua tahu. Tidak mungkin. Ada kemungkinan antara kalian berdua. Keluar. Pergi dari sini. Ini semua salahku. Ini semua salahku. Ini semua salahku. Apakah kamu menerima Henry sebagai suamimu? Bersediakah kamu mencintainya, menghiburnya, menghargai dan menjaga? Dalam suka dan duka, meninggalkan semua orang lain, setia padanya. Selama kalian hidup? Saya bersedia. Baiklah, sekarang, saya nyatakan, kalian telah resmi suami istri. Henry,
Kamu boleh mencium pengantinmu.